Sebagaimana disebutkan pada dua video Poltak News sebelumnya, pemerintah dan DPR didesak untuk segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Revisi Undang-Undang Pemilu dipandang perlu segera dibahas dengan alasan agar pembahasannya mendalam, tidak terburu-buru, dan ada waktu untuk melakukan persiapan dan simulasi, juga agar proses dan substansinya berkualitas. Menurut perkiraan Poltak News, tahapan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2027 sampai 2032 akan dimulai sekitar bulan Agustus atau September 2026 dan akan dilantik sekitar bulan April 2027. Sementara itu, revisi Undang-Undang Pemilu harus sudah selesai sebelum KPU RI terbentuk. Jadi, dari segi waktu, memang proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu ini hendaknya sudah mulai dilakukan. Dalam pandangan Poltak News terhadap pelaksanaan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada pemilu tahun 2024 lalu, dan juga dengan mengamati isu-isu yang berkembang dan yang banyak didiskusikan oleh berbagai elemen masyarakat. Ada 4 isu besar yang diusulkan untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu, yaitu pertama, isu tentang sistem pemilu. Kedua, isu tentang partai politik sebagai peserta pemilu. Ketiga, isu tentang penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dan keempat, isu tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dua isu pertama, yaitu isu tentang sistem pemilu dan isu tentang partai politik, sudah dibahas pada video Poltak News sebelumnya. Oleh karena itu, pada video ini, pembahasan akan fokus pada isu ketiga, yaitu isu tentang penyelenggara pemilu. Yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu di sini adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu, yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dari tingkatan yang tertinggi sampai ke tingkatan yang paling bawah. KPU, Bawaslu, dan DKPP ini merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. Pada video ini akan dibahas juga tentang tugas, wewenang, dan kewajiban dari masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. Beberapa pihak ada juga yang mengaitkan penyelenggara pemilu ini dengan peran pemerintah dalam pemilu, yaitu peran presiden, wakil presiden, peran ASN, peran PJ gubernur, peran kepala desa, dan peran TNI Polri. Pengaitan ini didorong karena dalam amar putusan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi tahun 2024 lalu, 3 hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dan di dalam pendapatnya 3 hakim Mahkamah Konstitusi tersebut menyinggung ketidaknetralan aparat atau aparatur negara atau penyelenggara negara karena dianggap melakukan politisasi bansos dan memobilisasi aparat pada saat pelaksanaan pemilu. Pemilu Indonesia tahun 2024 dipandang oleh berbagai elemen masyarakat sebagai salah satu pemilu yang paling heboh, yang diawali dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman yang merubah batas usia wakil presiden. Keputusan MK tersebut pada akhirnya meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan Ketua MK Anwar Usman sebagai wakil presiden
bagi Prabowo Subianto. Keputusan MK ini terus dipersoalkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ikut dalam kontestasi pemilu. Bahkan dibawa dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHSU di Mahkamah Konstitusi. Kemudian terkait dengan pilkada serentak, MK melalui putusan nomor 62 tahun 2024 memutuskan menghapus ketentuan presidensial threshold pada pasal 222 Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang pemilu. Pilkada serentak juga menghasilkan 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHSU yang disidangkan di MK. Dari awalnya 310 pemohon. Pada akhirnya MK mengabulkan 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara. Dari 26 yang dikabulkan MK terhadap putusan untuk melakukan pemilihan suara ulang PSU di 24 daerah. 1 daerah rekapitulasi ulang hasil perolehan suara, dan 1 daerah perbaikan penulisan keputusan KPU. Persoalan-persoalan tadi mencerminkan akan perlunya undang-undang pemilu yang dapat menjamin terselenggaranya pemilu yang bebas, jujur, dan adil bagi berbagai elemen masyarakat. Pada ujungnya, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu akan meningkat dan legitimasi hasil pemilu akan semakin kuat. Pada konteks inilah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu terkait dengan penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP perlu segera dilakukan. Sekarang kita masuk pada pembahasan isu-isu terkait penyelenggara pemilu. Pertama, mengenai isu tentang penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum. Sedikitnya ada 2 isu besar yang banyak didiskusikan oleh berbagai elemen masyarakat dan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Yaitu pertama, isu tentang independensi dan profesionalitas tim seleksi penyelenggara pemilu. Pemilihan anggota KPU diawali dengan presiden membentuk tim seleksi yang berjumlah 11 orang yang terdiri atas 3 orang unsur pemerintah, 4 orang unsur akademisi, dan 4 orang unsur masyarakat. Yang menjadi masalah adalah tim seleksi ini, terutama ketuanya, sering dipandang oleh berbagai elemen masyarakat tidak terlepas dari intervensi presiden dan intervensi partai pendukung presiden, figur yang memiliki konflik kepentingan. Oleh karena itu, tim seleksi dipandang hanya akan meloloskan calon anggota KPU yang merupakan orangnya presiden dan orangnya partai pendukung presiden saja. All the president's men. Akibatnya, semua tahapan dan hasil pemilu dipandang akan menguntungkan presiden ataupun partai pendukung presiden saja. Revisi Undang-Undang Pemilu diharapkan memasukkan aturan agar dapat meningkatkan independensi dan profesionalitas tim seleksi dalam memilih calon anggota KPU. Yang kedua, isu tentang pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU. Kritik terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU pada umumnya adalah terkait dengan 3 hal, yaitu terkait dengan asas, prinsip, dan tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip penyelenggaraan pemilu adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib termasuk tertib administrasi,
terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Kemudian, tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum terhadap pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Kritik terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU merupakan kritik yang paling banyak ditujukan kepada lembaga penyelenggara pemilu. Pada pemilu tahun 2024, dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum, pemohon mengajukan banyak dalil yang mengkritik pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU. Kemudian, pada Pilkada serentak tahun 2024, terdapat 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Kritik-kritik tersebut terjadi pada semua tahapan pemilu. Para pemohon memandang KPU tidak taat dan melanggar hukum dalam pelaksanaan asas, prinsip, dan tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu. Jika kritik terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU terlalu banyak, maka kritik ini dapat berujung pada rendahnya kredibilitas dan legitimasi pemilu di mata masyarakat. Dan itu merupakan indikasi ada banyak hal yang harus diperbaiki dan ditambahkan dalam Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilu hendaknya memasukkan aturan-aturan untuk meningkatkan kemampuan dan netralitas KPU dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU di semua tahapan pemilu. Kedua, isu tentang penyelenggara pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Ada dua isu besar yang banyak didiskusikan oleh berbagai elemen masyarakat dan diusulkan untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu, yaitu pertama, isu tentang penguatan peran pencegahan, pengawasan, dan penindakan oleh Bawaslu. Tugas pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu. Kritik atas pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu pada umumnya juga terkait dengan tiga hal, yaitu terkait dengan asas, prinsip, dan tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu sering dipandang oleh berbagai pihak kurang bisa dan kurang netral dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan dalam sengketa proses pemilu. Beberapa contoh isu yang banyak didiskusikan oleh berbagai elemen masyarakat, misalnya meningkatkan independensi Bawaslu yang diawali dengan memilih anggota Bawaslu yang bebas konflik kepentingan. Kemudian menguatkan akses Bawaslu untuk bisa melakukan pengawasan terhadap sistem informasi teknologi IT Sirekap milik KPU, sistem informasi rekapitulasi suara. Juga perlu penguatan dasar hukum terhadap kewenangan Bawaslu dalam pencegahan, seperti membuat peringatan tertulis, instruksi perbaikan prosedural, dan sistem peringatan dini. Selain itu, juga perlu pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
Revisi Undang-Undang Pemilu diharapkan dapat meningkatkan independensi dan menguatkan Bawaslu agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, sehingga asas, prinsip, dan tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, penguatan peran Bawaslu juga diharapkan dapat menurunkan jumlah dan kualitas pelanggaran pemilu. Yang kedua, isu tentang netralitas presiden, wakil presiden, aparatur sipil negara, PJ Gubernur, Kepala Desa, dan TNI Polri. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga TNI Polri ditugaskan untuk membantu penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, yang banyak dipersoalkan oleh berbagai elemen masyarakat adalah tentang netralitas presiden, wakil presiden, ASN, PJ Gubernur, Kepala Desa, dan TNI Polri. Tidak ada lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, yang bisa dan memiliki kewenangan dalam mengawasi netralitas institusi-institusi ini. Pada pemilu tahun 2024, persoalan netralitas presiden, wakil presiden, PJ Gubernur, Kepala Desa, ASN, dan TNI Polri ini sangat marak didiskusikan oleh masyarakat. Karena pada saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai presiden, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Jokowi ikut dalam kontestasi pemilu, yaitu dengan menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Akibatnya, marak isu politik dinasti dan ketidaknetralan Presiden Jokowi, ASN, PJ Gubernur, Kepala Desa, dan TNI Polri. Walaupun pemilu tetap dapat dilaksanakan, tetapi peristiwa Gibran ikut dalam kontestasi pemilu ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden dipandang oleh banyak elemen masyarakat menjadi catatan kelam demokrasi di Indonesia karena fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran pemilu dipandang menjadi tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam amar putusan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, 3 hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat yang berbeda, dissenting opinion. Mereka juga menyinggung perlunya netralitas aparat negara, penyelenggara negara saat pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilu diharapkan memasukkan aturan untuk meningkatkan netralitas aparatur negara, penyelenggara negara saat pelaksanaan pemilu. Ketiga, mengenai isu tentang penyelenggara pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ada 2 isu besar yang banyak didiskusikan oleh berbagai elemen masyarakat dan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu, yaitu pertama, isu tentang kurang transparannya rekrutmen anggota DKPP. Pasal 155 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 menyatakan anggota DKPP berjumlah 7 orang yang terdiri atas 1 orang ex officio dari KPU, 1 orang
ex officio dari unsur Bawaslu, 5 orang tokoh masyarakat, yaitu 2 diusulkan oleh Presiden dan 3 diusulkan oleh DPR. Pemilihan anggota DKPP yang tidak melalui mekanisme rekrutmen secara terbuka dipandang oleh berbagai elemen masyarakat sebagai proses yang tidak transparan, menutup peluang masyarakat umum untuk mendaftar, dan membuka peluang masuknya intervensi pemerintah. Revisi Undang-Undang Pemilu diharapkan untuk merubah pola rekrutmen anggota DKPP agar lebih terbuka dan transparan. Yang kedua, isu tentang kemandirian lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP merupakan satu kesatuan lembaga penyelenggara pemilu bersama KPU dan Bawaslu. DKPP bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tetapi sekretaris DKPP berasal dari ASN, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini dipandang oleh berbagai elemen masyarakat berpotensi menghambat pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP secara optimal. Hal ini juga dipandang oleh berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk intervensi pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri terhadap DKPP. DKPP sebagai lembaga penjaga kode etik penyelenggara pemilu hendaknya diperlakukan setara dengan lembaga KPU dan Bawaslu. Kritik terhadap frasa Sekretariat DKPP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Ini telah diuji di Mahkamah Konstitusi, walaupun pada akhirnya pengujian ini tidak dilanjutkan. Walau pemohon pada akhirnya tidak melanjutkan permohonannya, beberapa pihak tetap berharap agar revisi Undang-Undang Pemilu memasukkan aturan untuk meningkatkan kemandirian dan independensi DKPP lepas dari intervensi pemerintah. Kemandirian DKPP ini akan menjadi semakin penting ketika tahapan pemilu sampai pada tahapan sengketa perhitungan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Salah satu cara yang diusulkan oleh beberapa elemen masyarakat untuk meningkatkan kemandirian DKPP adalah dengan merubah sekretaris DKPP menjadi sekretaris jenderal DKPP, sama seperti sekretaris jenderal KPU dan Bawaslu. Demikian dari saya, Poltak Panggabean. Terima kasih.